Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang qiraat Al-Quran yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Tri Alan Sidik, dan Muhammad Sakib Al-Mutawakil dan saudara Naufal Septianto. Berikut penjelasannya. A. Pengertian qiraah. Qiraah secara etimologi merupakan isim masdar dari kata qara'a, yaqra'u, qiraah, yang artinya baca atau membaca. Sedangkan secara terminologi telah dikemukakan oleh para pakar Al-Quran, diantaranya 1. Menurut Az-Zarqani, qiraah adalah perbedaan lafal-lafal Al-Quran, baik menyangkut penyebutan huruf maupun cara pengucapan huruf-huruf tersebut. 2. Menurut Imam Syihabuddin Al-Qatalani, menjelaskan bahwa qiraah adalah suatu ilmu untuk mengetahui kesepakatan serta perbedaan para ahli qiraah yang menyangkut aspek lugat, i'rab, hadz, isbat, fasl, wasl yang disebut dengan cara periwayatan. 3. Menurut Ali As-Sabuni, qiraah adalah salah satu aliran dalam mengucapkan Al-Quran yang dipakai oleh salah satu imam qurra yang berbeda dengan lainnya dalam hal ucapan berdasarkan sanad-sanad sampai kepada Rasul. Jadi dapat kita simpulkan dari beberapa pendapat di atas bahwa qiraah adalah ilmu yang membahas tentang perbedaan cara pengucapan lafaz-lafaz, metode dan riwayat Al-Quran yang disandarkan oleh 7 imam qurra sebagai suatu mazhab yang berbeda-beda dengan yang lainnya. B. Syarat-syarat qiraah dikatakan sahih. Untuk menangkal penyelewengan qiraah yang sudah muncul, para imam dari kalangan salaf maupun khalaf telah menetapkan syarat qiraah dapat dikatakan sahih menurut Al-Jaziri dalam kitabnya An-Nasir, sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasni sebagai berikut. 1. Qiraah harus sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. 2. Qiraah tidak menyalahi ras Utsmani. 3. Memiliki sanad yang sahih atau diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dabit, serta diriwayatkan secara mutawatir. Jadi apabila ketiga persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka qiraah itu kualitasnya dhaif atau lemah. Walaupun berasal dari 7 imam, inilah aturan sahih yang telah ditetapkan oleh imam-imam, baik dari kalangan salaf maupun khalaf. C. Macam-macam qiraah. Macam-macam tingkatan qiraah menurut Ibnu Al-Jaziri sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Syadali dan Ahmad Rafi'i. Itu ada 6 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Al-Mutawatir adalah qiraah yang diriwayatkan oleh sejumlah periwayatan yang banyak dari periwayatan yang banyak pula sehingga mereka tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Qiraah yang tergolong mutawatir yaitu qiraah sab'ah. Qiraah mutawatir ini adalah qiraah yang sah dan resmi sebagai Al-Quran dan dapat dijadikan hujjah. 2. Al-Mashhur adalah qiraah yang sanadnya sahih yang diriwayatkan oleh orang banyak akan tetapi tidak sampai tingkatan mutawatir. Samping itu, sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan ras Utsmani, qiraah ini dinisbatkan kepada 3 imam terkenal, yaitu Abu Ja'far Ibnu Qaqqa Al-Madani, Ya'qub Al-Hadrami, dan Khalaf Al-Bazzar. 3. Al-Ahad adalah qiraah yang tidak mencapai derajat masyhur, sanadnya sahih, akan tetapi menyalahi ras Utsmani ataupun kaidah bahasa Arab. Qiraah ini tidak sah dibaca sebagai riwayat yang dikeluarkan oleh hakim dari jalur Asil Al-Jadari dari Abi Bakrah yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW membaca ayat muttaqi'ina ala rafrafin khudri wa abqariyin hisan. Lafaz rafrafin dan abqariyin pada qiraah mutawatir dibaca rafrafin dan abqariyin. 4. Asyaj atau menyimpang adalah qiraah yang sanadnya tidak sahih seperti qiraah Ibnu Al-Sumayfi. Fal yauma nunjika ayah. Lafaz nunjika itu dibaca dengan ha, bukan dengan jim. Qiraah ini tidak dapat dijadikan pegangan dalam bacaan dan bukan termasuk Al-Quran. 5. Al-Maudu'ah atau palsu, yaitu qiraah yang hanya dinisbatkan kepada seseorang tanpa asal-usul yang pasti atau tidak sama sekali. Misalnya, qiraah yang dikumpulkan oleh Muhammad Ja'far Al-Khuzai. Ia mengatakannya bersumber dari Abu Hanifah yang berbunyi, Innama yakhshallahu min ibadihil ulma.
Pada ayat di atas sebenarnya pada lafaz Allah itu berharokat fathah dan ulma itu berharokat dhammah. Lafaz ulma ya itu seharusnya menjadi fa'il atau subjek, bukan maf'ul atau objek. Menurut Imam Asy-Syuyuti yang dikutip oleh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasni, beliau menambahkan satu macam qiraah, yaitu 6. Al-Mudra adalah adanya sisipan pada bacaan yang berfungsi sebagai tafsir atau penjelas terhadap suatu ayat. Jadi, penjelasan di atas menjelaskan macam-macam tingkatan qiraah berdasarkan jumlah sanad dalam periwayatan qiraah dari Nabi Muhammad SAW. D. Tokoh-tokoh qiraat sabah. Nama 7 imam qiraat dan dikenal 2 orang perawinya, yaitu sebagai berikut. 1. Imam Ibnu Amir di Damaskus, Syam. 2. Imam Katsir di Makkah. 3. Imam Asim di Kufah. 4. Imam Abu Amr di Basrah. 5. Imam Hamzah di Kufah. 6. Imam Nafi di Madinah. 7. Imam Al-Kisai di Kufah. Dan E. Latar belakang timbulnya perbedaan qiraat. Beberapa faktor yang latar belakangi timbulnya perbedaan qiraat Al-Quran menurut Abdul Hadi Al-Fadli dalam kitab Al-Qiraah dan Al-Qur'aniyah sebagaimana yang dikutip oleh Nur Fahijah. Perbedaan qiraat disebabkan oleh beberapa hal. 1. Karena perbedaan qiraat Nabi Muhammad dalam membaca dan mengajarkan Al-Quran dengan beberapa versi. 2. Karena adanya takrir pengakuan Nabi Muhammad terhadap berbagai macam qiraat. 3. Karena berbedanya qiraat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. 4. Karena adanya riwayat dari sahabat menyangkut berbagai versi qiraat yang ada. 5. Karena adanya perbedaan lahjah atau dialek kebasahan masyarakat Arab pada masa turunnya Al-Quran. Masuk ke F. Contoh perbedaan qiraat sebagai hujjah bagi sementara ulama untuk memperkuat pendapatnya mengenai sesuatu masalah hukum, seperti firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'ida thayyiba. Shadaqallahul azim. Yang artinya atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik bersih. Surah Al-Maidah ayat ke-6. Ayat di atas menjelas bahwa salah satu penyebab yang mengharuskan seseorang bertayamum dan dalam kondisi tidak ada air, yaitu apabila telah menyentuh wanita. Sementara itu Imam Ibnu Katsir, Nafi, Hashim, Abu Amr dan Ibnu Amir membaca lamastumun nisa, sedangkan Imam Hamzah dan Al-Kisai membaca lamastumun nisa. Qiraat lamastumun nisa ada 3 versi pendapat para ulama mengenai makna lamastum, yaitu bersetubuh, bersentuh, dan bersentuh serta bersetubuh. Demikian pula makna lamastum. Menurut kebanyakan ulama, sehubung dengan ini para ulama berbeda pendapat mengenai makna lamastum, yaitu Ibnu Abbas, Al-Hasan, Mujahid, Qatadah, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa yang dimaksud adalah bersetubuh. Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Al-Nakhi, dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud adalah bersentuhan kulit, baik dalam bentuk persetubuhan maupun dalam bentuk yang lainnya. Dan itu adalah contoh dari perbedaan qiraat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan perbedaan qiraat dalam istinbat hukum. Yang pertama, mengukuhkan atau menguatkan ketentuan hukum yang telah disepakati dan diijma'kan para ulama. 2. Mentarjikan hukum yang diikhtilafkan oleh para ulama. 3. Menggabungkan 2 ketentuan hukum yang berbeda. 4. Menunjukkan adanya 2 ketentuan hukum yang berbeda dalam kondisi yang berbeda pula. 5. Menjadi hujjah bagi sementara ulama untuk memperkuat pendapatnya mengenai sesuatu masalah hukum. 6. Menjelaskan suatu hukum dalam suatu ayat yang berbeda dengan makna menurut dalilnya. 7. Merupakan penjelas terhadap suatu lafaz dalam Al-Quran yang mungkin sulit untuk dipahami maknanya. Selanjutnya, urgensi mempelajari qiraat, yaitu yang pertama, dapat mengetahui betapa terjaganya dan terpeliharanya kitab Allah dari perubahan dan penyimpangan. Kedua, dapat mempermudah dalam membaca Al-Quran. Ketiga, dapat mengetahui bukti kemukjizatan Al-Quran dari segi kepadatan makna. Keempat, penjelasan terhadap sesuatu yang kemungkinan masih global dalam qiraat yang lain. Jadi kesimpulannya adalah
Dengan demikian mempelajari qiraat sangatlah penting, terutama dalam memudahkan untuk membaca Al-Quran dan juga dapat mengetahui keragaman bacaan Al-Quran. Baik, sebentar, boleh saya jawab dulu, nanti kembali ke Bapak. Apakah benar ada 7 cara baca Al-Quran? Benar, tapi bukan hanya 7 cara. Bedakan ada qiraat, ada ahruf, itu beda. Ya, jadi ada 7 qiraat, ada 7 ahruf. Quran diturunkan dengan 7 huruf, 7 bentuk. Yang dimaksud dengan 7 ini ada banyak sekali tafsiran. Di antara tafsirannya adalah bacaan. Di antara bacaannya adalah ya, ada yang sifatnya 7 disebut dengan mutawatir. Di bacaan yang langsung tersambung kepada Nabi, bisa dibaca dalam sholat. 7 disebut dengan qiraat sab'ah. Kemudian ada lagi tambahan 3 disebut az-ziyadah ats-tsalatsah, tambahan 3 tambah 7 jadi asyra, disebut qiraat asyra, qiraat 10. Yang 3 ini boleh dibaca dalam Quran, jadi bacaan Quran tapi tidak dibaca dalam sholat. Ada lagi 4 disebut qiraat syadzah. Qiraat syadzah ini qiraat tafsir, bacaan menafsirkan tapi tidak bisa dibaca dalam bacaan Quran dan tidak bisa dibaca dalam bacaan sholat. Jadi jumlahnya ada 14 yang sekarang marak dipelajari, yang 7 yang dibaca dalam sholat. Nah, kenapa mesti ada ragam seperti ini? Sebetulnya ini untuk kemudahan. Jadi saat diturunkan tidak satu jenis bacaan, karena ternyata orang-orang Arab itu tidak sepenuhnya bisa memahami satu jenis saja. Misal, saya sering sampaikan kan, tadi malam kami di Bandung, itu yang imami dari Yaman. Dari Yaman ya. Salah satunya, dia nggak bisa baca him, bisanya hum. Bapak ibu paksa-paksa, him, dia bilang hum. Sampai kiamat kurang 2 hari, tetap hum aja. Jadi nggak ada kerjaan, kita maksa sehari lagi buat sadar gitu kan. Hum, kita him, dia bilang hum. Ya, kita bilang ha, dia bilang Kalau kita ke Lebanon sekarang, ke Syria sebagian, atau Palestine kan, kita katakan misalnya madrasah, dia bilang madrasah. Kaifa haluk, kaifa halik, ana, ani, anta, ente, gitu tuh. Kita orang Betawi belajarnya ke situ ya. Ani, ente bisa. Jadi semuanya imalah disebut, imalah, kemiringan. Jadi nggak bisa dipaksa. Ada yang kita bilang shad, dia bilang sin. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, pakai sin. Bahkan ada yang nggak bisa sin, nggak bisa shad, bisanya zain. Jadi kalau disebutkan shad, disebutkan sin, dia zain. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Maka untuk kemudahan dalam bacaan ini tanpa merubah maknanya, Allah turunkan kemudahan, diajarkan oleh Nabi berdasar petunjuk ini. Muncullah disebut dengan qiraat. Misal yang tidak bisa menggunakan A pakai E, ada aturan bacaannya, maka disebut dengan Warsh salah satunya. Ya, Warsh muridnya Imam Nafi'. Imam Nafi' Al-Madani tinggal di kota Madinah, punya keutamaan. Jadi beliau ini pendengarannya gak kurang Pak. Tapi Masya Allah, kalau melihat orang baca Quran dari bibirnya sudah kelihatan benar salahnya. Dan setiap bicara selalu keluar bau harum di lisannya. Itu Imam Nafi' Al-Madani. Ya. Wadduha wal-laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali wal-akhiratu khairul laka minal uli. Dia baca wadduha enggak bisa. Ya, jadi kalau yang nggak bisa dia bisa baca dengan A tanpa merubah makna. Wadduha wal-laili idza saja. Pernah dibacakan pada orang-orang yang bacanya baca wadduha itu cukup ikan ketahuan. Wadduha, kok gitu katanya? Karena dia biasa baca wadduha. Ya. Ada muncul riwayat di situ dikenal Warash. Ada lagi yang nggak bisa sad, biasanya sin, muncul riwayat qalun sekaligus hum. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang nggak bisa hum, ya nggak bisa him, tapi memadukan keduanya ada. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada qiraat qulul dari Ibnu Katsir, tidak bisa sad, tidak bisa sin, zaid. Ihdinas siratal mustaqim, zaid, zirat. Dulu di Libya ada penghafal Quran 2 orang. Masya Allah, hafal Quran, satu pakai hafaz, satu pakai qulul, pakai sad, pakai sin. Tapi karena belum belajar riwayat yang lainnya, padahal gurunya sama, itu saling menyalahkan Pak. Begitu pakai sad, ini salah nih, benar pakai sin, ini serah. Yang satu bilang pakai sad. Kita tanya pada syekh kita. Begitu datang kepada syekhnya, kata syekhnya bijak sekali. Bunayya iqra, ananda baca. Ihdinas siratal mustaqim. Bunayya iqra, ananda baca. Ihdinas siratal mustaqim. Satu pakai sad, satu pakai sin. Kata gurunya, antuma mukhti, kalian berdua salah.
Yang benar ihdinas siratal mustaqim, pakai saya ya. Gurunya ingin ajarkan, kalau baru bisa satu dua ilmu jangan saling mencela. Belajar lagi, pahami lagi, barangkali ada yang tepat dipelajari gitu ya. Penghafal Quran saja bisa bermasalah. Yang paling aneh, nggak hafal Quran, ikut ramai gitu ya. Sekian dari penjelasan kami semua tentang qiraat Al-Quran. Wabillahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.